Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini Rabu 28 Januari 2026. Renungan kita berjudul Maria dan Marta dalam diriku. Firman Tuhan kami ambil dari Injil Lukas 10 ayat 38 sampai yang ke-40. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Sejak zaman kuno, manusia telah merenungkan dua jalan hidup. Via activa, jalan tindakan dan pelayanan, dan via contemplativa, jalan keheningan dan permenungan. Kedua jalur ini bukan sekadar pilihan gaya hidup, melainkan panggilan spiritual yang berakar dalam hati manusia. Aristoteles sudah membedakan kehidupan aktif dan kontemplatif dalam karyanya. Namun, kedua istilah itu secara eksplisit pertama kali digunakan oleh Paus Gregorius Agung pada abad ke-6. Ia mengajarkan bahwa hidup aktif itu penting. Tetapi hidup kontemplatif adalah tujuan rohani yang lebih tinggi. Selanjutnya, tokoh-tokoh seperti Agustinus, Benediktus, dan Thomas Aquinas memperdalam maknanya. Dalam pengajaran mereka, dua jalan ini tidak saling bertentangan, melainkan saling mengisi, seperti dua sayap yang membawa jiwa terbang menuju Tuhan. Kisah Marta dan Maria adalah cermin yang hidup dari kedua jalan ini. Ketika Yesus datang ke rumah mereka, Marta segera sibuk melayani, mengatur dan menyediakan segala sesuatu bagi sang guru. Sementara itu, Maria memilih duduk di kaki Yesus, menyimak setiap perkataannya dengan penuh perhatian. Marta merasa terganggu dan meminta Yesus menegur Maria agar membantunya. Namun, dengan lembut Yesus berkata bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil darinya. Ini bukan teguran terhadap kerja keras Marta, melainkan penegasan bahwa mendengarkan Tuhan harus menjadi pusat segala aktivitas. Maria tidak malas. Ia memilih untuk hadir secara utuh di hadapan Sang Firman. Marta pun tidak salah, tetapi ia teralihkan oleh kekhawatiran dan beban pelayanan. Yesus mengundang Maria, Marta, dan kita semua untuk melayani dari kedekatan dengannya, bukan hanya dengan kesibukan. Di dalam satu rumah, dua perempuan menunjukkan dua sisi yang penting bagi setiap orang yang ingin bertumbuh dalam kasih Allah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita terjebak dalam via activa, mengejar hasil, melayani tanpa jeda, merasa berguna hanya ketika kita sibuk. Dunia memuji produktivitas, tetapi jiwa kita merindukan keheningan di kaki Sang Guru. Kita lupa bahwa pelayanan yang lahir dari kekosongan hati akan cepat letih. Sedangkan pelayanan yang lahir dari kontemplasi menghasilkan buah yang tahan lama. Tantangannya bukan memilih salah satu,
melainkan menyeimbangkan keduanya. Menjadi Marta yang berhenti sejenak menjadi Maria, dan menjadi Maria yang kemudian bergerak seperti Marta. Tuhan memanggil kita untuk duduk sejenak dalam hadirat-Nya sebelum kita berdiri dan melayani dalam kasih. Tidak mudah. Kesibukan mendesak, suara dunia keras, dan hati sering gelisah. Tetapi justru di tengah-tengah hiruk pikuk itulah Yesus tetap berkata, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Kiranya kita pun belajar mendengar suaranya sebelum kita bersuara di dunia. Sebab hanya hati yang penuh akan Tuhan yang mampu memberi dengan tulus dan melayani dengan damai. Kata-kata bijak hari ini, jadilah seperti Marta yang melayani, tapi juga jangan lupa menjadi Maria yang mendengarkan. Puji Tuhan untuk renungan yang indah. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Tuhan, ajar aku untuk menjadi Marta yang tidak lupa menjadi Maria, dan menjadi Maria yang tidak melalaikan Marta. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Saya percaya kita semua diberkati dengan renungan yang indah hari ini. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, bantu kami untuk meneruskan renungan ini kepada keluarga atau teman-teman yang lain. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Amin.